Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang balance of payment and pasar valuta asing. Next. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antar warga negara domestik dan asing pada suatu periode. Neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada suatu periode. Neraca ini mencatat transaksi usaha individu maupun negara. Isi laporan neraca pembayaran yang paling penting adalah neraca berjalan dan neraca modal. Manfaat dari balance of payment adalah yang pertama, untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk sebuah negara dengan penduduk di negara lain. Yang kedua, untuk mengetahui informasi struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi keuangan internasional suatu negara. Yang keempat, sebagai indikator yang digunakan oleh IMF untuk memastikan stabilitas sistem moneter internasional. Dan yang terakhir, untuk memberikan bantuan keuangan sebagai indikator penting ekonomi suatu negara. Selanjutnya. Ini ada beberapa fungsi dari balance of payment. Yang pertama itu sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang keempat, sebagai data-data keuangan internasional. Yang kelima, sebagai alat pendapatan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan ekspor-impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Oke, lanjut di jenis-jenis balance payment atau neraca pembayaran. Jenis neraca pembayaran itu ada 3. Yang pertama itu neraca berjalan. Nah, neraca berjalan ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada neraca perdagangan. Nah, untuk neraca perdagangan ini tuh bisa mencatat transaksi ekspor dan impor di antara 2 negara atau lebih. Yang kedua ada neraca jasa. Neraca jasa ini tuh mencatat transaksi jasa kepada negara lain. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca ini itu seluruh ekspor atau impor jasa seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. Yang ketiga, neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral. Itu mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Untuk neraca modal itu transaksi penerimaan atau pembayaran yang berhubungan dengan peminjaman dan penanaman modal, ekspor dan impor yang terjadi di antara 2 negara atau lebih, baik untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk neraca moneter, itu mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara yang bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Kemudian struktur neraca pembayaran di Indonesia. Secara umum, dalam neraca pembayaran Indonesia dapat dibedakan dalam berbagai kelompok transaksi ekonomi internasional. Antara lain, 1. Transaksi dagang. Dalam pos ini dicatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang-barang dan jasa. Yang kedua ada pendapatan modal. Pos ini meliputi semua transaksi penerimaan pendapatan yang berasal dari penanaman modal kita di luar negeri dan penerimaan pendapatan
oleh penduduk negara lain yang merupakan akibatnya adanya modal asing yang tertanam dalam perekonomian kita. Kemudian yang ketiga ada transaksi unilateral. Transaksi yang tergolong dalam transaksi unilateral antara lain adalah transaksi hadiah, bantuan, dan transfer. Yang keempat ada penanaman modal langsung. Dalam istilah neraca pembayaran internasional yang tergolong sebagai transaksi direct investment ialah transaksi jual beli saham dan perusahaan yang diadakan oleh penduduk negara yang satu dengan penduduk negara yang lain, dan penanaman modal langsung yang diadakan oleh penduduk suatu negara di suatu negara lain. Yang kelima ada hutang piutang jangka panjang. Transaksi yang tercatat dalam pos ini meliputi semua transaksi kredit jangka panjang. Pada umumnya dimaksud dengan kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktu pembayaran lebih dari 1 tahun. Kemudian yang keenam ada hutang piutang jangka pendek. Uraian mengenai pos ini sama dengan uraian pos di atas, cuman yang ini lebih pendek. Yang ketujuh ada sektor moneter. Transaksi yang terjadi pada sektor moneter pada dasarnya merupakan transaksi pembayaran, yaitu transaksi yang tercatat current akun atau transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transaksi unilateral. Next. Tujuan dari balance of payment sendiri, yang pertama itu untuk mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan memantau neraca pembayaran dan aliran sumber daya antar negara, dapat menguntungkan dan mempermudah untuk mengetahui apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau pengekspor modal, dan sebaliknya, negara tersebut merupakan pengimpor barang atau modal. Berdasarkan neraca pembayaran juga dapat menyimpulkan kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber daya, pendapatan nasional, dan hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungannya. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan posisi cadangan devisa negara. Berdasarkan neraca pembayaran, dapat terlihat bahwa posisi cadangan devisa negara akan bertambah atau berkurang sesuai surplus atau defisit neraca pembayaran tersebut. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut dan sebaliknya. Selanjutnya, dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Permintaan produk domestik suatu negara terhadap penduduk negara lain membuktikan bahwa nilai ekspor suatu negara adalah tinggi dan cadangan devisa negara akan meningkat, sehingga disinilah peranan sektor eksternal dinilai layak tercermin dari besarnya jumlah ekspor antar negara. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui permasalahan hutang suatu negara. Di sini, hutang suatu negara itu dapat terlihat dari perekonomiannya yang stagnan pada neraca pembayaran negara tersebut, sehingga dapat diketahui seberapa jauh negara tersebut mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini juga yang akan menjadi strategi suatu negara untuk menembus masuk, menanamkan modalnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, tujuan yang kelima, digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Dan tujuan yang terakhir adalah berperan besar sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional memerlukan statistik neraca pembayaran, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor-impor suatu barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Selanjutnya. Ini ada beberapa komponen-komponen dalam neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca perdagangan.
di mana neraca perdagangan ini adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor di negara yang terjadi dalam suatu periode. Yang kedua, ada neraca lalu lintas modal, di mana dalam neraca lalu lintas modal ini ada pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga, ada neraca lalu lintas. Lalu lintas moneter, di mana di dalam neraca lalu lintas moneter ini, pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat, ada neraca hasil modal, di mana di dalam neraca hasil modal ini, pencatatan yang ada di dalamnya itu memuat semua pembayaran dan dividen yang berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain dan bunga gaji tenaga asing. Yang terakhir ada neraca jasa, di mana di dalam neraca jasa ini mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara yang akan diterima oleh negara lain selama satu periode. Next ada pengertian valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan perorangan maupun perusahaan atau pemerintah. Next. Manfaat dari pasar valuta asing sendiri, yang pertama, untuk memperlancar transaksi antar negara, yang kedua, untuk memberikan lapangan pekerjaan baru, yang ketiga, untuk meningkatkan cadangan devisa negara, yang keempat, untuk melancarkan pembangunan nasional, dan yang terakhir, untuk memungkinkan terjadinya clearing internasional, di mana clearing internasional ini merupakan suatu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan antar dua negara atau lebih untuk bertransaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan antara negara tersebut. Clearing internasional ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah pemindahan dana untuk melengkapi aset transaksi. Selanjutnya, ini ada fungsi pasar valuta asing. Yang pertama sebagai transfer daya beli, misalnya itu importer Indonesia membeli mobil dari eksportir Jepang. Nah, ketika transaksi jual beli mobil tersebut dilakukan dalam mata uang Jepang, yaitu yen, maka importir Indonesia harus menukar rupiah tersebut dahulu dengan yen untuk melakukan pembayaran. Yang kedua ada penyediaan kredit, di mana pasar valuta asing menyediakan instrumen-instrumen pembayaran seperti bankir, exchange, dan LC yang dapat mempermudah pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Yang ketiga, dapat mengurangi risiko valuta asing. Dimaksud adalah supaya ada terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang diperkirakan dalam transaksi perdagangan internasional. Jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar spot. Nah, pasar spot ini itu di mana transaksi pertukaran valuta asing itu dilakukan untuk pertukaran yang segera, yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja. Jadi pasar spot ini itu menggunakan kurs spot atau kurs mata uang saat transaksi atau nilai tukar berjalan suatu valuta pada pasar spot ini menggunakan transaksi spot. Yang kedua, pasar forward atau pasar
pasar forward. Iya, pasar forward. Nah, pasar forward ini tuh pasar berjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing itu dilakukan untuk menyerahkan di masa yang akan datang atau menyerahkan di luar area spot, dan kurs yang digunakan adalah kurs forward. Jadi kurs forward ini tuh menggunakan kontrak forward, yaitu kesepakatan yang berhubungan dengan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan pada suatu transaksi itu di mana akan datang waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga itu pasar future. Pasar future ini itu ada kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besarnya volume perdagangan valuta asing di masa itu. Jadi harga dan tempat tertentu yang telah disepakati juga. Yang keempat, pasar opsi. Pasar opsi ini tuh menggunakan kontrak didasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Currency option kontrak itu tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para spekulan atau perusahaan. Harga valuta asing itu bagi pemilik opsi yang ingin menggunakan hak tersebut, hak tersebut menggunakan exercise price atau strike price. Oke, bisa next. Tujuan dari pasar valuta asing sendiri, terdapat berbagai tujuan dijalankannya transaksi valuta asing atau falas, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bisa dipakai sebagai transaksi pembayaran. Yang kedua, untuk mempertahankan daya beli. Yang ketiga, dapat mengirimkan uang ke luar negeri. Yang keempat, untuk memperoleh keuntungan. Tujuan dari pasar valuta asing, terdapat tujuan dijalankannya transaksi valuta asing atau falas, yakni yang pertama sebagai transaksi pembayaran, yang kedua untuk mempertahankan daya beli, yang ketiga dapat mengirimkan uang ke luar negeri, yang keempat untuk memperoleh keuntungan, yang kelima untuk pemagaran risiko atau hedging, dan yang terakhir untuk mempermudahkan belanja. Selanjutnya, Selanjutnya ada struktur valuta asing. Berdasarkan buku ekonomi moneter, struktur pasar valuta asing merupakan perkembangan dari fungsi bank komersial, yaitu membantu nasabah dalam melaksanakan perdagangan internasional. Jika pasar valuta asing ditinjau dari segi struktur pasar, maka struktur pasar valuta asing adalah struktur pasar valuta yang persaingan sempurna, karena di pasar ini terdapat banyak penjualan dan pembelian dari suatu produk homogen. Next. ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurs pasar valuta asing. Yang pertama, terjadinya inflasi. Contohnya adalah kerjasama perdagangan yang dijalani oleh negara Indonesia dengan Amerika. Ketika negara Amerika mengalami inflasi tinggi, maka harga barang asal Amerika juga akan lebih tinggi, sehingga nantinya akan menyebabkan penurunan pasar pada barang-barang tersebut. Yang kedua, yaitu kegiatan neraca pembayaran. Selanjutnya, nomor 3. Nomor 3, terdapat perbedaan suku bunga di berbagai negara. Yang keempat, karena adanya kontrol pemerintah, dan yang terakhir karena adanya isu yang beredar. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan pasar valuta asing. Untuk bagian keuntungannya itu yang pertama, adanya hubungan perdagangan antar negara semakin berkembang. Yang kedua, dapat mempermudah pertukaran uang bagi seseorang yang memerlukan transaksi di luar negeri. Yang ketiga, mendorong berkembangnya ekspor dan impor. Nah, sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama itu ada perubahan kurs akan mendorong spekulasi. Yang kedua, dapat menimbulkan inflasi atau kenaikan harga barang secara umum. Dan yang terakhir, jika negara sedang resesi, maka akan mendorong terjadinya kebijakan devaluasi.
Pelaku dari valuta asing. Jadi di sini itu ada bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer. Jadi mereka itu memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli dari valuta asing. Yang kedua, individu dan perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan dan investasi. Yang ketiga itu ada spekulan dan arbitrator. Yang keempat ada bank sentral. Yang kelima pialang valuta asing. Jadi untuk studi kasusnya sendiri, terhitung itu istilah kurs jual dan kurs beli ini itu adalah nilai tukar mata uang. Jadi kurs mata uang ini tuh digunakan ketika kita hendak menukarkan rupiah dengan mata uang asing lainnya. Sedangkan kurs beli itu adalah kurs yang berlaku saat seorang ini menukar mata uang asing ke bentuk rupiah. Contohnya, kita akan melakukan tugas dinas ke Amerika. Karena kantor memberi uang sebesar 140 juta, sebelum berangkat tentunya kita tuh harus menukarkan uang rupiah ke uang dolar Amerika. Jadi nilai tukar mata uang negara AS itu di saat itu kurs jualnya itu 14.000 untuk per dolar, untuk kurs belinya 13.000 per dolar. Maka dari itu untuk menukar uangnya 140 juta itu dibagi dengan kurs jual 14.000, totalnya berarti 10.000 dolar AS. Jadi untuk di situ uang yang tersisa dipakai selama di AS itu 3.000 dolar. Jadi untuk 3.000 dolar ini yang bisa kita tukarkan lagi untuk rupiahnya menjadi kurs beli 13.000 untuk per dolarnya. Jadi 3.000 dikali 13.000 totalnya sisa 39 juta rupiah. Seperti itu untuk studi kasusnya. Next. Thank you.